yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, yang kiranya hikmat marifat dikaruniakan sehingga hamba-Mu dapat membuka rahasia firman Allah bagi umat-umat di tempat ini, karena kami sangat membutuhkan firman Allah di hari-hari ini Tuhan. Tanpa firman-Mu kami akan jatuh, kami akan kesasar Tuhan dengan kesenangan mata, kesenangan daging. Tetapi kami semua yang hadir di siang hari ini penuh sukacita mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah hati kami semua, biar kiranya Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari Tuhan kami lebih setia mengiring Engkau. Apapun yang kami hadapi, kami mampu mengucap syukur. Segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh udara, kami yakin Allah sudah singkirkan tempat ini. Terisi dalam hati kami, sedangkan dulu dia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelumnya itu Tuhan akan melakukan korban persembahan pertama, alat diri dan tempat yang mati ini. Dalam nama Yesus kami akan memberikan, dan kami akan mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membawa korban persembahan yang pertama. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memberi kita kesempatan, dan saya bersyukur karena kita telah berdoa sepanjang 10 malam. Dan saudara-saudara, saya menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Boleh bilang haleluya? Dan saya bersyukur karena anugerah Tuhan yang besar, sungguh luar biasa dalam hidup. Saudara-saudara, ada banyak hal yang kita telah dengar, tetapi mari kita sekarang akan mendengar firman Tuhan yang telah pernah kita dengar ketika saya melayani yang kedua. Kita dan melayani Rabu atau Kamis malam. Mari kita bangkit berdiri, kita membaca 2
Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Tapi saya akan membaca saudara-saudara ayat 43 sampai 47. Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 47. Kita baca sama-sama. Lukas pasal 8. 1, 2, 3. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah? Dan karena tidak ada yang menanggungnya, berkatalah Yesus, Guru, orang banyak menanggungi dan menyusahkan. Tapi kata Yesus, ada seorang menjamahku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diri. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebab ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Saudara boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, ini cerita ini ditaruh di tengah cerita bagaimana Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus atau kepala rumah ibadat yang telah meninggal. Yesus membangkitkan anak perempuan itu, saudara-saudara, dan luar biasa sekali. Tetapi saya sampai sekarang masih berpikir-pikir mengapa ini cerita ini ditaruh di tengah itu. Ditaruh. Saudara membaca Matius juga sama, saudara-saudara. Matius, Markus juga sama, saudara-saudara. Jadi saya bersyukur pada Tuhan, dan mari kita belajar, saudara-saudara. Kita belajar. Saya membaca. Ia maju ayat 44, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Tahukah saudara apa itu jumbai jubah? Ini dia jumbai jubah. Yang seperti ini jumbai jubah. Jumbai ada di bagian paling bawah. Saudara-saudara, jumbai jubah. Saya perlu memberitahu kepada saudara-saudara, dia menjamah jumbai jubah. Tahukah saudara, Tuhan Yesus sedang berjalan di tengah kerumunan banyak orang, dan wanita itu kita pikir-pikir dia tunggu di pinggir jalan, kok Yesus lewat, kok dia jamah. Nah, dia berjalan dari belakang, saudara-saudara, berusaha mendesak di antara orang-orang banyak dan merendahkan diri sampai dekat tanah, lalu dia jamah jubah-jubah. Boleh bilang haleluya? Kondisi kesehatan tubuh yang so hampir mati, saudara-saudara. Dengan demikian dia sudah sangat lemah, saudara-saudara. Tetapi dia berusaha, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, ketika dia berusaha, dia merendahkan diri dan dia menjamah jubah-jubah, maka dia secara seketika itu juga sembuh. Saudara boleh bilang haleluya? Saya terus terang saja sampai sekarang saya masih terheran-heran dengan cerita itu. Saudara-saudara, wanita ini sebenarnya telah mati, tetapi anugerah Tuhan sungguh luar biasa. Mari saya membaca Markus 6. Markus 6. Markus 6 ayatnya yang ke-56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah
jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Boleh bilang haleluya? Ini mujizat luar biasa, saudara-saudara. Jadi orang-orang yang soalnya ada daya, kurang kasih tidur di jalan, kurang untuk dia lewat penjamah, untuk jumbai jubah, sembuh. Saudara boleh bilang haleluya? Saya terus terang saja bingung kenapa hal itu terjadi. Mari kita membaca Bilangan pasal 15. Saya sudah menyampaikan itu malam ketika saya melayani, dan saya telah membicarakan lengkap dari ayatnya yang ke-40 sampai ayat ke-46. Tetapi kali ini karena saya mau tambahkan sesuatu, maka saya ambil sebagian ayat 15, Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada punca jubah mereka turun-temurun, dan dalam jumbai punca itu haruslah dibubuhi benang biru keunguan, bukan ungu kebiruan, benang biru keunguan, saudara-saudara. Ingat baik-baik, itu adalah lambang kealahan. Boleh bilang haleluya? Kita ada cari-cari itu ayat itu, tapi ada satu kitab penjelasan dan lambang kealahan, kita belum dapat dari ayat, saudara-saudara. Tetapi saya percaya setiap warna yang dipakai, saudara-saudara, mempunyai arti. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Rupanya ini wanita ini orang yang melanggar hukum Allah, sehingga Tuhan hukum dia, dan dia harus menunggu Yesus datang dan ingat akan semua hukum Allah yang Tuhan telah ajarkan, saudara-saudara. Dan dengan merendahkan diri, dia datang maruku, saudara-saudara, di antara kaki-kaki orang. Saudara-saudara, ingat baik-baik, Tuhan Yesus berjalan di antara orang banyak, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, dia maruku, dia berusaha dan sampai di kaki, saudara-saudara, di ujung kaki. Bukan sekedar jubah. Kalau jubah boleh pegang di sini, boleh bilang haleluya. Tetapi jubah artinya yang mesti maruku, merendahkan diri, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara boleh bilang haleluya. Tidak gampang-gampang, saudara-saudara. Nah, mari saya membaca tulis. Maka jumbai-jumbai Tuhan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya tidak menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu berbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Saudara boleh bilang haleluya. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa keluarkan dari tanah Mesir, membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena firman Allah ini luar biasa. Boleh bilang haleluya? Mari kita kembali kepada kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 8. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurungi dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Saudara boleh bilang haleluya? Dia Allah yang Maha tahu, saudara-saudara. Dia tahu apa yang terjadi di sekitar, dan dia merasa dan dia yakin, saudara-saudara,
dan apa yang dia katakan itu benar. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak. Dia bukan cuma cerita kepada Yesus, dia cerita kepada orang banyak apa yang terjadi dalam hidupnya. Sudah dalam kitab-kitab yang lain, saudara, dia orang kaya, dia sudah jual semua dia punya harta, saudara. Sewa itu tabib tidak ada satu pun memberi kesembuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara. Saya punya anak yang dokter spesialis, saudara-saudara, ahli bedah. Dia baru pulang kemarin hari Sabtu pagi. Kemarin pagi. Dia datang hari Minggu sore dan bisa ibadah, dan di sini dia banyak kesibukan. Saya menyadari bahwa apa yang Tuhan beri padanya, saudara, luar biasa. Dan saya sudah bicara tadi malam bagaimana kami dialog, saudara-saudara. Dan saya pikir dia mulai dari kemarin pundak, saudara-saudara. Dia bilang, Bapak, saya orang Pantekosta, percaya kepada Tuhan dan tidak ada yang lain. Saya nyanda kita semua keluar. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi, saudara-saudara, mari ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak. Dia bukan cerita kepada Yesus, dia cerita kepada orang banyak. Bagaimana, apa sebab ia menjamah dia, apa sebab saya menjamah Yesus, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Boleh bilang haleluya? Saya bersyukur pada Tuhan dan saudara. Dan dengan demikian saya menyadari bahwa Tuhanlah dokter, dia adalah dokter. Saya menyadari bahwa untuk sembuh kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Tetapi ingat baik-baik. Mari saya membaca Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Mulai ayat 5. Sudah dapat? Musik sudah dapat? Musik dapat tulis. Saya selalu kalau mau firman Tuhan, kita selalu lihat orang tua itu. Dia selalu susah baca. Filipi pasal 2. Tolong angkat musik. Filipi pasal 2. Ayat 5 mulai. Mari saya baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dirinya, bahasa Greek-nya saudara-saudara, kita selalu lupa lagi, saudara. Itu bahasa Greek, saudara-saudara. Dia bilang, saudara-saudara, Yesus mengosongkan diri, saudara-saudara, sehingga menjadi tidak berarti. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Saudara boleh bilang haleluya? Apa artinya kita merendahkan
dibanding dengan Yesus, dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Dia melewati ranking malaikat, kemudian dia menjadi manusia sama dengan saya dan saudara. Bahkan lebih lagi, saudara-saudara. Mari kita membaca bagaimana dia merendahkan diri, saudara-saudara. Dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan diri tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tahukah saudara, dia harus menderita penderitaan roh, jiwa dan tubuh, sehingga dia harus mati di kayu salib. Bukan cuma itu, saudara-saudara, dia harus dikuburkan dan turun ke alam maut. Saudara boleh bilang haleluya? Siapakah yang seperti Yesus, saudara-saudara? Itulah sebabnya ketika orang merendahkan diri, datang kepadanya, sembuh. Saudara boleh bilang haleluya? Saya bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara, karena saya yakin, saudara-saudara, anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Itulah sebabnya, saudara-saudara, dalam keadaan manusia telah merendahkan dirinya tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian dalam ayat lain, bagaimana dia harus turun ke alam maut. Dia dikuburkan dan turun ke alam maut, dan di sana mulailah kemenangannya. Dia mengalahkan alam maut. Tahukah saudara siapa penguasa alam maut? Penguasa alam maut adalah setan. Boleh bilang haleluya? Dia mengalahkan setan dan dia mengalahkan kuasa kematian itu, sehingga dia bangkit dan orang yang percaya kepada dia bangkit. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Kalau saya mati sekarang, saya hidup bersama Tuhan di Firdaus. Saya tidak akan mengalami, saudara, alam maut itu. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, itu adalah cerita firman Allah yang saling berkaitan, saudara-saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di setiap nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan ada yang di bumi dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, segala lidah, apakah dia wowo, pasti akan bicara. Boleh bilang amin? Segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya akan kebenaran firman Allah. Mari saya membaca satu bagian lagi di kitab Ibrani. Ibrani pasal 2. Ada bagian yang sama dengan cerita yang berbeda tapi sama. Mulai ayat 5. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat, Ibrani pasal 2 musik sudah apa? Ya. Ibrani pasal 2. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan. Ada orang yang pernah memberikan kesaksian dalam suatu nas. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat Yesus untuk waktu yang sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dia harus turun dari Allah, dia turun melewati ranking malaikat, dia turun jadi manusia. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Luar biasa sekali, saudara. Dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat segala sesuatu telah yang kau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada satu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tapi sekarang ini belum kita lihat. Saudara-saudara, sekarang ini belum kita lihat. Dia masih dianiaya, dia masih disiksa, dia masih mengalami kematian, saudara, dan hal-hal yang jelek lainnya. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Dan apa yang dia kerjakan itu untuk mengalahkan kuasa kegelapan dan membuat kita percaya kepada dia. Boleh bilang haleluya? Saya tadi malam bicara tentang
Saya udah bawa tuh kitab Alkitab, kita akan bawa sekarang. Ada Deuterokanonika, ada tuh kitab tambahan Ester dan Makabim dan lain-lain, ada 10 di dalamnya. Saudara-saudara saya bawa. Saudara-saudara, kemudian saya bawa lagi itu satu kitab yang dipalsukan, kitab Barnabas. Saudara-saudara, saya bawa. Saya lihat tadi malam terjemahan. Saya buktikan kesalahan Barnabas. Kita ada 4 kesalahan besar di sana, saudara-saudara. Dan Alkitab kita tidak pernah berbuat seperti itu. Boleh bilang haleluya? Dan saudara-saudara, ingat baik-baik, saya bersyukur, saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara? Karena dengan demikian, saudara-saudara, saya boleh melihat bahwa kitab-kitab yang lain itu tidak berguna bagi kita. Kitab Barnabas itu ketika tahun 30 tahun lalu, saudara-saudara, kita dengar bercerita, kita pergi di terminal. Saya cari di antara toko-toko yang baju-baju dulu kita dapat, saudara, ada beberapa yang jual. Saudara, orang pikir kalau orang jual itu iman kita akan goyang. Nah, saudara boleh bilang haleluya. Itu memang kitab yang tidak dipakai, saudara-saudara. Jadi ada beberapa kitab. Saya tidak sempat membawa DP daftar, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, kita memakai kitab kanon. Kanon itu bukan mortir, bukan senjata besar. Tapi kanon itu artinya ukuran. Saudara boleh bilang haleluya. Kitab yang terukur. Ingat baik-baik. Dan itulah sebabnya disebut kitab kanon. Artinya kitab yang telah diuji. Dan Tuhan sendiri yang mengujinya. Dan Tuhan sendiri yang menetapkan susunannya. Sehingga kita boleh membacanya dengan baik hari ini. Boleh bilang haleluya. Apapun juga diusahakan oleh manusia untuk merubahnya, saudara-saudara. Saya punya Alkitab yang ada ayat-ayat, ada beberapa yang ada ayat, saudara. Saya beli, saudara-saudara. Tetapi saya tenang-tenang saja, sebab saya percaya, saudara-saudara, apapun juga yang orang membuat, tetap Alkitab adalah Alkitab, firman Allah. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara. Mari saya membaca terus. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat itu, Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ini lebih dijelaskan, saudara-saudara. Dia mengalami maut bagi semua manusia. Oleh karena itu dia dikaruniakan mahkota yang luar biasa, saudara-saudara. Sehingga, saudara-saudara, mari kita percaya kepada firman Allah. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Isa memimpin kita kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara-saudara. Boleh bilang haleluya? Dia tidak malu menyebut kita saudaranya, saudara-saudara. Katanya, aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari daging dan darah, maka ia menjadi sama dengan mereka. Kita terdiri dari daging dan darah. Boleh bilang haleluya? Istilah daging dan darah disebutkan beberapa kali di dalam Alkitab, saudara-saudara. Artinya, saudara-saudara, manusia biasa. Saudara boleh bilang haleluya? Maka ia juga bersama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Yesus mendapat bagian dalam keadaan seperti kita, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Dia harus mati, mengalami kematian, tetapi di sana dia mengalahkan si iblis itu, saudara-saudara, atau si setan itu. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Arti kata setan dan iblis berbeda dari arti, tapi sama makhluknya, saudara-saudara. Ingat baik-baik. Dan supaya dengan cara demikian dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh takutnya akan maut. Saudara-saudara, semua manusia takut mati. Berusaha mereka untuk sehat, berusaha mereka untuk baik. Boleh bilang haleluya? Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, semua manusia tidak satupun yang tidak mati. Ada orang yang kaya raya, saudara-saudara, mengumpulkan uangnya dan menabungnya dalam bank, saudara-saudara, dan membuat tubuh yang mati ini disuntik dengan cairan nitrogen atau hidrogen, tak tahu saya, lalu dibekukan di dalam keadaan beku lebih dari 10 derajat Celcius di bawah nol, supaya katanya kalau dapat itu ilmu untuk membangkitkan orang, dialah yang salah satu akan dibangkitkan. Antara itu Onassis, orang kaya di sana. Tetapi saudara-saudara, sampai sekarang belum ada satupun ilmu yang bisa menemukan kebangkitan itu. Cuma Tuhanlah kebangkitan. Saudara boleh bilang haleluya? Cuma Tuhanlah kebangkitan. Luar biasa. Jadi kalau saudara-saudara mau bangkit, jadi kayalah. Jadi kaya kok kumpul doi, kok simpan di bank. Kalau saudara mati, saudara di balsem, bukan balsem, di cairan dalam tubuh, sehingga saudara boleh bisa awet. Tubuh ini tidak rusak dan direndam di dalam cairan, tidak tahu, pokoknya kita direndam di bawah 10 derajat Celcius, luar biasa. 10 derajat di bawah nol, bukan 10 derajat di atas nol. Boleh bilang haleluya? Jadi saudara-saudara, mari kita percaya kepada Tuhan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Dia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang Dia kasihi, orang yang Dia kasihi. Saudara boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Itulah sebabnya kita adalah saudara-saudara Yesus. Dalam segala hal Dia harus disamakan dengan kita, tetapi Dia tidak berbuat dosa. Saudara boleh bilang haleluya? Luar biasa. Saudara, saya bersyukur karena saya boleh membaca Alkitab dan mengerti, saudara, dan boleh membagikan kepada saudara-saudara bagaimana Yesus itu. Saudara-saudara, orang Tuhan bukan Tuhan yang berada di awan-awan. Kalau maaf saudara-saudara, kalau para sesembahan mesti sembah-sembah dan lain-lain. Kalau Yesus tidak, saudara-saudara, Dia datang jadi sama dengan saya. Boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Haleluya. Dia mampu menolong kita yang dicobai, saudara. Karena Dia telah mengalami pencobaan, apalagi yang kurang, saudara. Kita punya Yesus yang luar biasa, saudara. Itulah sebabnya mari kita setia kepada Dia. Dengan demikian kita menyadari bahwa Dialah yang menjadi sumber keselamatan kita. Boleh bilang haleluya? Mari saya membaca ayat terakhir.
kita membaca Matius. Matius pasal 5. Khotbah di bukit. Saya membaca satu ayat saja, ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3, ayat terakhir. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Saya baca terjemahan muda saya. Berbahagialah segala orang yang rendah hatinya, karena mereka itu yang mempunyai kerajaan surga. Saudara boleh bilang haleluya? Mari kita rendah hati seperti Tuhan. Tetapi untuk seperti itu tidak gampang, saudara-saudara. Terus terang saja, saya tidak bisa memberi jaminan. Ada banyak hal yang menjadi halangan, tetapi saya percaya firman Allah ini tidak pernah salah. Boleh bilang haleluya? Berbahagialah orang yang rendah hati, karena dia yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, Yesus telah merendahkan diri, tetapi dia suruh orang merendahkan diri, benar-benar merendahkan diri, menjamah jubah sampai orang mesti meraya pergi jamah itu. Kalau orang, maaf saudara, kalau orang kaya atau pejabat mana mungkin dia mau pergi merendahkan diri seperti itu? Tidak mungkin. Kalau orang banyak uang, orang dulu pakai kaki datanglah segala yang diminta. Nah mungkin dia mesti meraya. Tapi Alkitab berkata, saudara, barang siapa yang merendahkan diri, dia menjadi pemilik kerajaan surga. Boleh bilang ya? Banyak orang kaya dalam Alkitab merendahkan diri seperti ini. Ingat baik-baik saudara. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dan dengan rendah hati kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Yesus
kasih banyak. Kami tidak punya kata-kata yang cukup untuk mengungkapkannya, tapi kami telah mendengar firman dan menyadari bahwa hanya oleh anugerah-Mu saja, haleluya, kami bisa diselamatkan. Terima kasih banyak Tuhan. Sekarang kami mau mengikuti perjamuan masa yang kudus, tanda kerendahan hati Tuhan, haleluya, sehingga kami juga harus belajar merendahkan diri, sehingga haleluya kami boleh menang. Orang yang merendahkan diri bukan artinya rendah diri, melainkan orang yang merendahkan diri adalah orang yang benar. Haleluya. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Sempurnakanlah doa dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dan akan menikmati perjamuan masa yang kudus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 8.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, ternyata tantangan yang paling besar dalam kehidupan manusia adalah merendahkan diri. Tidak seorang pun bisa merendahkan diri dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan pertolongan Tuhan. Mari kita tahu itu di hati kita, saudara. Mari saya membaca. Saudara pegang roti dengan tangan kanan. Saya membaca ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidup bersama berpikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ingat baik-baik, dia telah merendahkan diri sampai mati. Haleluya. Saya tidak bisa melakukannya, cuma Tuhan yang mampu. Haleluya. Mari kita makan roti sambil mengingat bahwa Tuhan telah merendahkan dirinya supaya kita diselamatkan. Kita makan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kita. Haleluya. 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 Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Mari saudara-saudara, dia mati di kayu salib karena kehabisan darah. Darahnya tercurah. Kita telah melihat ketika lampunya ditusuk yang keluar air dan darah. Saudara, itu yang terakhir, saudara. Dan mari kita percaya kepada apa yang Tuhan bilang, dan tidak satu pun tulang yang dipatahkan. Itu luar biasa. Tapi saudara-saudara, mari kita datang berdoa dan merendahkan diri dalam Tuhan dan mau menikmati pengampunan dosa dalam darah Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum darah pengampunan dosa yang dilambangkan oleh anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Haleluya. 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 Berlaku bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak. Kami sudah berdoa bersyukur kepada dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kasih jiwa kami. Haleluya. Amin.